Bab 1765. Mata Long Xuan berkeliaran di depan tiga tetua untuk sementara waktu, dan pada akhirnya, itu tertuju pada Penatua Jiao. Bagaimanapun, yang paling dia banggakan adalah garis keturunannya sendiri. Penatua Jiao tampak sangat gembira ketika dia melihat ini. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan seorang murid dengan bakat yang baik dan garis keturunan yang sangat mirip dengan miliknya. Dia telah memutuskan untuk mengambil Long Xuan sebagai murid dekatnya dan melatihnya dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat ini, suara yang agak tua tapi agung datang dari luar aula. Nak Jiao, lelaki tua ini juga tertarik dengan boneka ini. Chen Ye terkejut ketika mendengar ini. Siapa orang ini? Beraninya kamu memanggil tetua alam bukaan Xing Xuanyu, Jiao Boy. Mungkinkah? Tidak hanya Penatua Jiao, tetapi semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan dengan hormat memberi hormat di pintu masuk aula. Saya telah melihat dua tetua tertinggi. Pada saat ini, dua suara datang dari luar aula. Orang yang berbicara adalah orang yang lebih tinggi dari Penatua Jiao. Meskipun dia memiliki rambut putih, penampilannya baru berusia 40 atau 50 tahun. Dan di sampingnya, ada seorang lelaki tua kurus berpenampilan biasa yang membungkuk, dengan tangan di belakang punggungnya. Ini biasa-biasa saja, tapi misterius. Chen Ye menatap tetua yang berbicara, pupil matanya berkontraksi. Lelaki tua itu memiliki pola naga di dahinya. Selain itu, selain napasnya agak mirip dengan Long Xuan, dia juga agak mirip dengan Chen Ye. Itulah nafas kehidupan tertinggi antara langit dan bumi. Ini, Chen Ye menatap lelaki tua itu dengan tak percaya. Roh petarung binatang berkata, darah orang ini sangat kaya sehingga dia tidak bisa dianggap sebagai manusia. Salah satu orang tuanya seharusnya berasal dari klan iblis, dan dia adalah setengah iblis. Chen Ye berkata, mungkinkah garis keturunannya adalah garis keturunan Dewa Naga? Roh binatang kekaisaran berkata, sayang sekali, tidak, tetapi darah di tubuhnya juga sangat kuat, dan apa yang dia warisi dapat disebut darah naga. Meskipun bukan naga asli, itu juga merupakan garis keturunan yang jauh lebih kuat daripada naga banjir biasa. Dengan kata lain, apa yang dia warisi adalah garis keturunan tertinggi dalam keluarga naga banjir. Namun, orang-orang ini tidak cocok untuk menjadi tuanmu. Kamu memiliki darah reinkarnasi, dan mereka tidak dapat mendeteksinya. Tapi dalam hal potensi dan garis keturunan, tidak ada seorang pun di seluruh benua Lingwu yang bisa dibandingkan denganmu. Hanya saja meskipun garis keturunan reinkarnasi kuat, itu juga yang paling sulit untuk diaktifkan. Monumen mendalam reinkarnasi sulit ditemukan. Pria tua setengah iblis itu datang ke Long Xuan, menatapnya sebentar, dan tersenyum. Nama lelaki tua itu adalah Long Yitian. Garis keturunanmu bagus, meskipun konsentrasinya sedikit lebih rendah, tetapi memiliki potensi besar. Bagaimana tentang itu, mau beribadah masuk ke pintu orang tua itu? Napas Long Xuan mandek. Selama dia bukan orang bodoh, dia akan tahu manfaat menjadi murid penatua tertinggi. Penatua tertinggi Sekte Xuanyu mungkin memiliki status lebih tinggi dari kepala. Namun, Long Xuan masih melirik Elder Jiao. Bagaimanapun, dia telah merencanakan untuk bergabung dengan pintu Elder Jiao sekarang, tetapi sekarang dia harus berubah, jadi saya merasa kasihan padanya. Mata Penatua Jiao menghangat dan dia berkata sambil tersenyum, bocah bodoh, karena Penatua Taisang menyukai Anda, apakah Anda ingin saya mengajari Anda cara memilih? Kebajikan dan kemampuan macam apa, Lao Jiao, saya dapat dibandingkan dengan Tetua Taisang, belum lagi, saya juga menerima bimbingan Tetua Taisang saat itu, dan saya adalah setengah dari muridnya. Long Xuan segera tidak lagi ragu-ragu, dan dengan hormat memberi hormat kepada Long Yitian, murid bersedia. Long Yitian tertawa dan berkata, oke, kembalilah bersamaku. Setelah berbicara, dia mengambil Long Xuan dan pergi. Dan lelaki tua sederhana yang awalnya mengikutinya melirik Chen Ye dan berkata, nak, apakah kamu bersedia memujaku sebagai guru? Nada suaranya agak tidak sabar. Bagaimanapun, darah Long Xuan dapat ditemukan oleh yang kuat. Dan garis keturunan reinkarnasi Chen Ye, bahkan Seon, tidak memenuhi syarat untuk diperiksa. Chen Ye tercengang, dan sebelum dia berbicara, dia mendengar Zining berkata, Tuan, tentu saja dia bersedia, Anda dapat menerimanya. Setelah berbicara, dia berbisik kepada Chen Ye, saat kamu berurusan dengan berbagai hal, tuanku meninggalkan bea cukai sebelumnya. Adapun milikmu, jangan sebutkan di sini. Hal ini secara alami mengacu pada monumen reinkarnasi. Chen Ye melirik Zining dan sedikit terdiam. Orang ini adalah Tuan Zining, dan, tampaknya,
dia tidak mau menerima Chen Ye sebagai murid. Pria tua itu mengangguk tanpa ekspresi, lalu menatap Chen Ye dan berkata, kualifikasinya oke, cukup menjadi muridku, tapi aku takut masalah, jadi aku tidak mau menerima murid. Ini untukmu, upacara magang gratis, dan di masa depan, Anda akan menjadi murid Bai Zentang saya. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu ke Chen Ye, dan kemudian tiba-tiba tersenyum ramah dan berjalan menuju Zining, gadis kecil, pergi memancing dengan tuannya. Melihat ini, Chang Ye berkata dengan senyum masam, oke, upacara warisan sejati sudah selesai, silakan pergi sendiri. Kemudian dia menepuk bahu Chen Ye, yang masih sedikit tercengang, dan berkata, Penatua Bai Taisang memiliki wajah yang dingin dan hati yang hangat, dan dia sangat melindungi kekurangannya. Meskipun dia tidak menerima murid dengan mudah, karena dia telah menerimamu sebagai murid, dia tidak akan pernah menerimamu sebagai murid. Aku akan memperlakukanmu dengan buruk. Chen Ye linglung, bukan karena sikap Bai Zentang, tetapi karena apa yang dia berikan padanya. Melihat sepotong kecil logam di tangannya, mata Chen Ye menjadi sedikit gila. Ini Gengjin. Dan itu adalah Gengjin bermutu tinggi. Bahkan pada saat mendapatkan Gengjin, mata iblis di antara kedua alisnya hampir keluar. Mendengar kata-kata saat ini, dia menyingkirkan Gengjin dan tersenyum pada Chang Ye, Tuan, jangan khawatir, murid ini tahu. Chang Ye mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa kembali dulu. Seseorang akan membawamu ke kediamanmu. Beberapa barang yang disediakan untuk murid sejati di pintu telah ditempatkan di kediamanmu. Ya. Chen Ye berjalan keluar dari kuil dengan penuh semangat, dia benar-benar tidak sabar untuk menyerap bagian dari Gengjin ini, dan pada saat yang sama, dia sedikit bingung, melawan Dewa Roh Binatang, bagaimana orang tua ini. Roh Binatang Kekaisaran berkata, orang tua ini tidak sederhana, dia jelas telah melihat beberapa detail Anda, dan dia memberi Anda Gengjin karena Anda memiliki Gengjin Qi di tubuh Anda. Namun, jika Anda ingin benar-benar menyempurnakan Gengjin berkualitas tinggi, Anda hanya bisa datang sedikit demi sedikit, tidak terlalu cepat. Sama seperti Chen Ye berjalan ke aula utama, seorang pria muda berjubah emas berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya, Meng Xingyun yang mencoba menyelamatkannya di pulau itu. Chen Ye menangkupkan tangannya dan berkata, Kakak Meng. Meng Xingyun tersenyum dan berkata, Saudara muda Ye, Penatua Bai Taisang, yang tidak pernah menerima murid, sebenarnya menerimamu sebagai murid. Mengejutkan, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke kediamanmu. Tidak pernah menerima murid. Meng Xingyun berkata, ya, saya mendengar bahwa sejak kematian Saudara Luo, Penatua Bai Taisang tidak pernah menerima murid. Namun, itu sudah lama sekali, dan saya tidak begitu jelas. Chen Ye mengangguk dan tidak bertanya lagi. Bab 1766. Segera, di bawah kepemimpinan Meng Xingyun, Chen Ye datang ke sebuah ruangan dengan energi spiritual yang sangat kuat. Wajah Chen Ye penuh kejutan, dan dia dengan lembut mengaduk kabut warna-warni di ruangan itu dengan tangannya. Aura surga dan bumi di sini begitu padat sehingga berkabut. Berkultivasi di sini, dia tidak tahu berapa kali lebih cepat daripada di tempat lain. Apalagi tempat ini juga sangat cocok untuknya memurnikan Gengjin. Saya khawatir Istana Kaisar Wanjian tidak memiliki masalah besar. Berbicara secara logis, masih ada celah antara Sekte Xuanyu dan Istana Kaisar Wanjian. Mengapa latar belakangnya terasa lebih menakutkan daripada Istana Kaisar Wanjian? Mungkinkah mantan Sekte Xuanyu itu tidak biasa? Setelah dipikir-pikir, Chen Ye merasa itu memang mungkin. Bagaimanapun, Sekte Xuanyu memiliki monumen reinkarnasi yang dalam. Entah kenapa, dia menjadi murid Elder Bai Taisang. Ada kesempatan untuk menyebutkan monumen reinkarnasi. Chen Ye tidak lagi memikirkannya, memandang Meng Xingyun dan berkata, ini kamarku. Meng Xingyun berkata sambil tersenyum, tentu saja, saudara muda Ye juga adalah murid sejati dari Sekte kelas 1, atau murid sejati dari seorang tetua tertinggi, jadi tentu saja perlakuanmu tidak boleh terlalu buruk. Saudara muda Long itu mungkin telah tinggal di Gua Long Taisang sekarang, dan energi spiritual di sana jauh lebih tinggi daripada milikmu. Vena spiritual benua Lingu dibagi menjadi 4 tingkat langit dan bumi, Xuan Huang, dan setiap tingkat dibagi menjadi 3 tingkat, atas, tengah, dan bawah. Rumah gua dari murid sejati dipindahkan secara langsung ke sekitar rumah gua yang lebih tua, atau memilih rumah gua di cabang Vena spiritual tingkat tinggi ini. Saya secara khusus memilih salah satu cabang dengan kekuatan spiritual terkuat. Energi untukmu oh, rumah gua. Chen Ye tersenyum dan berkata,
Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada kakak senior Meng. Meng Xingyun tersenyum dan berkata, oke, mungkin kamu bisa menjadi murid rahasia segera, dan kemudian kamu bisa pindah ke Dongfu di jalur utama, di mana energi spiritualnya sangat kaya. Ini untukmu, inilah yang dilengkapi dengan murid sejati Sekte Xuanyu, dan ada kartu sumber daya yang khusus digunakan oleh murid sejati. Ada daftar berbagai item di dalamnya, dan ada jumlah di belakang daftar, yang sesuai dengan jumlah pada kartu. Setiap pertukaran akan mengurangi jumlah yang sesuai, dan murid sejati memiliki jumlah tertentu setiap tahun, yang dapat digunakan untuk menukar sumber daya di pintu. Chen Ye mengangguk, dia tidak kekurangan sumber daya, tetapi energi spiritual di sini bagus untuk kultivasinya. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata yang tertinggal di pohon. Pria itu berkata bahwa Sekte Xuanyu adalah awal dari jalan menuju surga. Apakah itu menyiratkan bahwa di Sekte Xuanyu, dia bisa mendapatkan monumen reinkarnasi mendalam, dan kesempatan tertinggi itu? Apa kesempatan ini? Saya tidak tahu kapan Eternal Saint King akan muncul. Hal semacam ini hanya bisa diketahui dengan menanyakan level Raja Suci Abadi. Meng Xingyun berkata, oke, kalau begitu aku pergi dulu. Jika kuota pada kartu habis, kamu juga dapat menyelesaikan tugas yang diposting di pintu dengan imbalan kuota. Uji coba ranah rahasia akan dimulai lusa. Jadi kamu juga harus bersiap dengan baik. Bar. Setelah Meng Xingyun berjalan dengan baik, Chen Ye mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian mengeluarkan dua hal, satu adalah harta keluarga kota, esensi ametis yang diperoleh oleh klan laut. Yang lainnya adalah genjin kelas atas yang diberikan Bai Zentang kepadanya. Matanya berkilauan dan berkata, Beastmaster Spirit God, katamu, sebelum uji coba ranah rahasia dimulai, haruskah saya memurnikan esensi ametis terlebih dahulu? Atau haruskah saya memurnikan genjin terlebih dahulu? Dewa Roh Binatang Kekaisaran merenungkan, mari kita sempurnakan genjin dulu. Sumsum spiritual ametis tidak biasa. Jika Anda memperbaikinya sekarang, saya khawatir itu sangat berbahaya. Wajah Chen Ye sedikit berubah, sepertinya esensi ametis ini lebih menakutkan daripada genjin. Setelah sehari semalam, Chen Ye, yang diselimuti cahaya keemasan, tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya keemasan yang kuat meledak di matanya. Cahaya keemasan langsung mereda, dan mata Chen Ye kembali normal. Api di depan. Ketika Chen Ye menyentuh nyala api, dia segera memikirkan suara wanita yang menawan, yang merupakan suara Zining, adik laki-laki. Saatnya untuk berpartisipasi dalam uji coba alam rahasia. Apakah waktunya begitu cepat? Chen Ye bergumam, menarik napas dalam-dalam, dan segera setelah latihan selesai, cahaya keemasan di sekujur tubuhnya berhenti, dan potongan genjin yang tergantung di depannya juga kembali ke pemakaman reinkarnasi. Chen Ye berdiri dan bergerak sedikit, ekspresi yang tidak terlihat seperti dia muncul di wajahnya yang semula acuh tak acuh, ekspresi kegembiraan yang hampir gila. Sekarang, dia benar-benar memiliki ilusi kemahakuasaan. Ini adalah perasaan yang muncul setelah kekuatannya meningkat pesat. Roh Binatang Kekaisaran berkata, nak, tenanglah. Mendengar ini, Chen Ye mengambil beberapa napas berat sebelum mendapatkan kembali ketidakpeduliannya, tetapi kegembiraan di matanya belum hilang, kali ini dia menyerap genjin kelas atas ini, dan panennya terlalu besar. Sedemikian rupa sehingga bahkan dengan temperamen Chen Ye, dia tidak bisa tetap tenang. Roh Binatang Kekaisaran tersenyum dan berkata, bagaimana? Bagaimana perasaanmu? Setelah hening sejenak, Chen Ye menyeringai dan menjawab hanya dengan dua kata, ini keren. Meskipun kualitas dan kuantitas genjin yang dia serap kali ini jauh lebih tinggi daripada beberapa kali sebelumnya, jelas bahwa semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Namun, setelah kekuatan tubuh Chen Ye menerobos, dia merasa bahwa kekuatannya sendiri menghasilkan sedikit perubahan kualitatif. Samar-samar, tampaknya telah menyadari sesuatu. Meskipun Chen Ye belum menembus perasaan indah itu, tetapi jika dia bersikeras mengatakannya, perasaan ini agak mirip dengan niat pedang abadi. Itu adalah suasana kekuasaan. Apa yang disebut konsepsi artistik kekuasaan, lebih tepatnya, harus menjadi ritme kekuasaan, yaitu hukum kekuasaan antara langit dan bumi. Chen Ye benar-benar merasakan kekuatan hukum. Selain itu, keuntungan lain dari Chen Ye adalah genjin Qi-nya. Setelah menyerap genjin berkualitas tinggi ini, genjin Qi Chen Ye telah membuat lompatan kualitatif. Dalam krisis Istana Kaisar Wanjian dan warisan Santo Iblis, Qi genjin tidak banyak digunakan. Itu sepenuhnya karena tidak cukup untuk bersaing dengan mereka yang kuat. Dan sekarang,
jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik Istana 100 Dewa lagi, dia akan menggunakannya. Pada saat ini, Chen Ye menatap sepotong Blue Stone tidak jauh, dan ketika pikirannya bergerak, seberkas cahaya keemasan keluar melalui tubuhnya, dan melintas di atas Blue Stone dalam sekejap, dan saat berikutnya, Blue Stone itu dibagi menjadi dua. Batu biru di gua ini tidak berkualitas biasa, sangat keras, dan telah dibudidayakan selama bertahun-tahun di gua ini dengan energi spiritual yang sangat kuat. Gas yang mengerikan. Namun, keuntungan terbesar Chen Ye kali ini adalah tubuhnya yang abadi. Chen Ye mengepalkan tinjunya, dan senyum yang sangat percaya diri muncul di wajahnya lagi. Dia tidak tahu seberapa tangguh tubuhnya sekarang, tapi dia yakin tidak akan mudah baginya untuk berdarah seperti sehari yang lalu. Dia tidak tahu ke level berapa tubuhnya akan dinaikkan setelah dia benar-benar menyerap bagian dari Genjin itu. Aku khawatir, dalam hal tubuh fisik, itu dapat dibandingkan dengan yang mulia abadi, kan?